Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita ketemu dalam 10 Minutes with God. Seperti biasanya setiap hari hamba-hamba Tuhan akan membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kita, untuk memberkati kita, untuk mendengar suara Tuhan bagi Anda dan saya. Dan pada hari ini mari kita mendengarkan sebagian kecil kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan kepada jemaat sekalian. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam hari ini kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau kami menikmati hadirat Tuhan, kalau kami menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, biar kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kami, bagi kaki kami melangkah menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang pada hari ini saya ambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur nomor 126 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Perikopnya berjudul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pada hari ini renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan saya beri judul taburan dengan air mata. Mazmur 126 ini ditulis dilatar belakangi dengan pulangnya bangsa Israel, pulangnya sebagian dari bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Waktu mereka pulang ke kampung halaman mereka, ke tanah air mereka, waktu mereka pulang ke Yerusalem, mereka sangat bersukacita. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga itu menunjukkan ucapan syukur mereka dan sukacita mereka mengingat bagaimana Tuhan sudah memulangkan mereka dari tempat tawanan. Jadi mereka dibawa menjadi tahanan di Babel, mereka dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel, dan kemudian mereka tinggal di sana untuk waktu yang sangat lama, dan kemudian sebagian dari mereka telah dipulangkan oleh Tuhan dan mereka bersukacita pada waktu itu, sehingga mereka berkata waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, itu kita seperti orang yang bermimpi. Mereka bersukacita karena Tuhan menolong mereka. Mereka bersukacita karena Tuhan telah membawa mereka kembali ke tanah air mereka, ke tempat mereka, ke bangsa mereka, ke daerah mereka sendiri. Tuhan membawa mereka. Itu yang membuat mereka bersukacita. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga menunjukkan bagaimana mereka bersukacita, bagaimana mereka mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan buat mereka. Dan di ayat yang keempat sampai di ayat yang keenam, di dalam pasal ini terdapat dua bagian. Bagian yang pertama tadi adalah bagian mereka bersukacita kepada Tuhan atas apa yang Tuhan buat bagi kehidupan mereka, bagi bangsa mereka. Dan di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam itu berisi doa permohonan mereka supaya Tuhan memulihkan tanah air mereka. Jadi waktu Tuhan memulihkan mereka dari tempat pembuangan kembali ke tanah air mereka, mereka sangat bersukacita. Waktu mereka pulang ke tanah air mereka, mereka kembali mengalami keadaan yang sulit, mereka kembali mengalami tekanan di negara mereka sendiri, mereka kembali mengalami hal yang tidak mengenakan, dan mereka berdoa. Dan mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Kalau kita baca ayat yang keempat dikatakan situ, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Ini berbicara bagaimana waktu mereka sudah ada di tanah air mereka, mereka sudah ada di Yerusalem, mereka sudah ada di tempat mereka sendiri, di tanah mereka sendiri, tapi mereka tetap mengalami kesukaran, mereka tetap mengalami penderitaan, mereka tetap mengalami banyak masalah di tanah air mereka sendiri. Dan mereka berdoa, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Nah, saya baca satu
tafsiran itu mengatakan orang-orang kudus yang ikut dalam pengembalian setelah pembuangan, yang ikut pulang ke tanah air mereka, itu banyak berdoa, menabur lewat doa mereka. Mereka menabur dengan mencucurkan air mata. Di tafsiran itu dikatakan mereka menabur dengan doa-doa mereka sambil mencucurkan air mata, seperti dengan seperti analogi waktu mereka menabur, padahal mereka sendiri berkekurangan, padahal mereka sendiri susah, tapi mereka harus tetap menabur. Dan orang-orang kudus itu, orang-orang yang takut akan Tuhan di bangsa itu menabur dengan mencucurkan air mata. Mereka berdoa bagi bangsa itu, mereka menabur banyak hal untuk bangsa itu. Sekalipun mereka sudah pulang dari tempat tahanan mereka, dari Babel, mereka tetap berdoa, mereka tetap menabur, bahkan sampai mencucurkan air mata. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang saya ingin kita aplikasikan pada hari ini, saya khususnya akan berbicara mengaplikasikan Mazmur 126 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam ini. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari-hari ini, bukankah juga banyak alasan untuk kita tidak lagi menabur dalam banyak hal? Karena alasan kita juga susah, karena alasan kita juga menderita, karena alasan kita juga membutuhkan taburan dari orang lain. Dan itu membuat kita, mungkin ada orang-orang di luar sana yang mungkin berpikir, aduh bagaimana caranya saya mau menabur sedangkan saya sendiri berkekurangan. Tapi firman Tuhan datang buat Anda dan saya, bukan cuma buat Anda tapi juga buat saya. Firman Tuhan datang buat kita pada hari ini, berkata orang yang menabur, ayat yang kelima bilang, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Apa saja yang Anda dapat tabur di kehidupan kita hari-hari ini? Apa saja yang Anda dan saya harus tabur? Apa saja yang Anda dan saya dapat tabur dalam kehidupan kita sekarang? Saya hanya melihat dua hal yang bisa kita tabur, yang dapat Anda dan saya tabur di saat-saat sekarang ini. Dan mungkin taburan itu, taburan dengan mencucurkan air mata. Mungkin waktu kita menabur pun kita juga sulit. Mungkin waktu kita menabur pun kita juga susah. Tapi yang saya mau kita renungkan adalah dua hal yang harus kita tabur. Yang pertama adalah tetaplah menabur doa-doa Anda. Saya ingat minggu lalu saya bawa renungan tentang tetaplah berdoa, khususnya bagi pemerintah kita, bagi penguasa-penguasa yang ada di sini, tetaplah berdoa. Kita tetap menabur doa, doa bagi bangsa kita, doa bagi orang-orang di sekitar kita, doa bagi gereja Tuhan, doa bagi anak-anak Tuhan, doa bagi banyak orang. Tetaplah berdoa. Jangan berhenti Anda dan saya menabur doa-doa kita. Sekalipun kita menabur, sekalipun mungkin kita dalam keadaan, aduh saya juga butuh dikuatkan, aduh saya juga butuh didoakan, atau saya juga butuh orang untuk mendoakan saya. Tapi jangan berhenti menabur doa kita. Karena kenapa? Waktu kita menabur, sekalipun kita menabur dengan mencucurkan air mata, ingat firman Tuhan ini, kita pasti akan kembali menuai dengan bersukacita. Itu yang pertama, kita harus menabur doa kita. Yang kedua, Bapak Ibu, tetaplah menabur kebaikan bagi orang-orang di sekitar Anda, terutama bagi saudara seiman. Saya ingat di Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Galatia 6 ayat 9 dan 10 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang kedua, Bapak Ibu, di tengah masa yang sulit ini, di tengah masa yang tidak menyenangkan ini, tetaplah menabur kebaikan bagi orang yang ada di sekitar Anda, terutama bagi saudara-saudara kita seiman. Mari kita tetap menabur kebaikan apa yang Anda punya, kebaikan apa yang Anda punya di dalam hidup Anda. Mari kita tetap menabur, jangan berhenti menabur. Sekalipun kita harus meneteskan air mata, mencucurkan air mata dalam taburan kita, jangan kita berhenti menabur. Saya tahu banyak gereja-gereja di kota ini, mungkin di bangsa ini, bahkan gereja kita juga. Kita menabur bagi orang-orang yang sangat sulit dengan kehidupannya. Kita menabur, ada yang kasih sembako, ada yang kasih bahan-bahan yang lain, ada yang kasih
dalam bentuk uang. Ada orang yang tetap menabur ke gereja untuk memberkati gereja-gereja. Ada gereja-gereja yang menabur bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ada orang-orang yang menabur bagi sesamanya. Ada orang-orang yang tetap memberi, tetap menabur, sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka juga merasa, kita semua bisa merasa kita juga kekurangan. Tetapi jangan berhenti menabur. Anda dan saya sebagai umat Tuhan, mari kita tetap menabur kebaikan. Kebaikan bisa dalam bentuk apa saja. Gereja Tuhan, mari kita tetap menabur. Jemaat Tuhan, mari kita tetap menabur. Ingat rumah Tuhan, ingat orang-orang yang ada di sekitar Anda, ingat orang-orang seiman yang ada bersama kita, yang Anda ingat. Mari kita saling membantu, mari kita saling menolong. Tetaplah menabur kebaikan. Sekalipun kita harus mencucurkan air mata lewat taburan kita, tapi firman Tuhan berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang dengan bersorak-sorai. Anda dan saya akan menuai, dan saya percaya waktu kita menabur, Tuhan akan melihat taburan Anda. Waktu hati kita menabur dengan motivasi yang benar, saya percaya Tuhan akan melihat kita. Tuhan akan membuat kita menuai seperti yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Dan saya percaya waktu kita menuai, kita akan tetap mengingat Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan Anda dan mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Sekalipun di masa yang sulit, sekalipun harus mencucurkan air mata, sekalipun berat, mari tetaplah menabur. Tabur doa Anda, jangan lupa tetap menabur doa Anda. Jangan lupa tetap menabur kebaikan. Menabur kebaikan bagi orang-orang yang di sekitar Anda, terutama bagi orang-orang yang seiman. Menabur bagi pekerjaan Tuhan, menabur di dalam rumah Tuhan, menabur bagi jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan menabur, kita memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan jangan lupa waktu kita menabur, Tuhan pasti akan membuat kita menuai dengan bersorak-sorai. Pada hari ini, renungan yang sederhana yang saya bagikan bagi kita, mari kita tetap ingat, jangan lupa menabur. Sekalipun menabur dengan mencucurkan air mata, mari kita tetap tahu, tetap ingatkan dalam hati kita, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar tetap menabur seperti yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka harus menabur dengan mencucurkan air mata, lewat doa-doa mereka, lewat kebaikan-kebaikan mereka, Tuhan juga ajarkan kami supaya kami melakukan hal yang sama. Karena kami tahu Tuhan sudah memulihkan kehidupan kami, seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion. Kami tahu hidup kami sudah dipulihkan, dan saatnya bagi kami untuk menabur dalam doa kami, dalam kebaikan-kebaikan yang Tuhan percayakan bagi kami. Berikan hati yang besar bagi kami Tuhan, sehingga kami sanggup menabur dalam setiap hal bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, khususnya bagi saudara-saudara kami yang seiman. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Di hari-hari ini, di hari-hari yang sulit ini, kami percaya perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan tetap menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Lindungi kami, berikan kami kekuatan, kesehatan untuk melewati hari-hari ini. Berkat Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah waktu kami menjalani hari-hari kami, mata kami terus tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.